Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Pada enggak bawa kitab? Allah musta'an. Satu aja. Kemarin udah di bagian sekitar 50. Tapi hanya 49-nya hilang. Ala kulli hal ini ada lagi. Ya, kita cetak. Kita lanjutkan kajian Salasat al-Usul yang ini pertemuan kedua kita di masjid ini insyaallah. Pada sebelumnya kita baru membahas tentang ilmu ma'rifatullah, ma'rifatu nabihi, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya. Jadi ada 4 permasalahan yang wajib untuk kita pelajari bersama-sama sepanjang hidup kita, yaitu permasalahan ilmu. Ya. Yang namanya menuntut ilmu itu kan ada adab-adabnya, ada tata caranya, butuh kesabaran dan butuh konsistensi. Ya. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Dan yang kedua yang wajib untuk kita pelajari selamanya adalah mengamalkan ilmu. Dan ternyata beramal itu memerlukan ya niatan, azam. Dan tidak semua yang kita tahu itu mesti kita amalkan, belum tentu. Atau bahkan mayoritas yang kita tahu belum kita amalkan. Yang ketiga, dakwah menuju ilmu. Dakwah itu pun hal yang wajib untuk kita pelajari. Karena dakwah ini bukan hanya untuk dilakukan oleh para dai saja, maksudnya para ustaz, ulama, tetapi siapapun dari kita adalah pendakwah, duat kita semua. Ya. Dan yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi, sabar terhadap tantangan dalam dakwah. Atau semua dari 3 hal tadi, ilmu, amal, dakwah, semuanya ada tantangannya masing-masing. Ada tantangannya masing-masing. Menuntut ilmu ada tantangannya. Ya. Menuntut ilmu ada tantangannya. Untuk konsisten menuntut ilmu itu enggak mudah. Ya. Yang dimaksud di sini menuntut ilmu adalah belajar benar gitu loh. Ya, belajar benar itu enggak mudah. Ya, enggak harus menjadi ulama, tetapi seseorang yang memang dia kalau misalnya dia berusaha untuk beramal, maka dia harus nyari ilmu dulu. Harus cari ilmu dulu. Semampu dia, sepanjang hidupnya, tidak ada kata cukup dalam menuntut ilmu. Ya. Baik dia adalah orang awam maupun sudah diperustadkan atau lainnya, semua butuh menuntut ilmu dengan baik, dengan cara hadir kajian atau dengan cara membaca buku, atau sekarang dengar radio atau menonton TV dakwah. Itu menuntut ilmu dan seterusnya ya. Kita baca mulai dari wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil dari 4 hal tadi adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalilnya surat Al-'Asr. Wal 'asr, demi masa. Ya, Al-'Asr ini adalah masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya al-insan, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, berada di dalam kerugian. Khusr itu adalah kerugian.
Di sini al-insan dengan alif lam yang menunjukkan jenis, yaitu jenis manusia kesemuanya itu berada dalam kerugian dunia maupun akhirat. Ya. Terus dikecualikan oleh Allah Ta'ala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan seterusnya ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang itu telah mengamalkan 4 persyaratan ini, yaitu dia beriman. Nah, beriman di sini ya, tentu membutuhkan ilmu. Makanya ilmu dulu, iman. Seorang tidak iman itu apa artinya? Apa bahasa? Secara bahasa maknanya at-tasdiq al-jazim, yaitu mempercayai dengan kuat, itu iman. Ya, bukan sekedar percaya biasa, tapi percaya dengan kuat. Dan yang namanya percaya itu membutuhkan pengetahuan tentang apa yang dia percaya. Membutuhkan pengetahuan. Ya. Itu iman. Ilm berarti kan. Seseorang semakin dia tahu tentang agama, ya, asal pengetahuan itu sampai ke qalbu, maka semakin dia beriman. Ya, semakin dia beriman. Dan semakin jahil dia tentang agama, maka dia semakin kurang imannya. Bahkan bisa jadi kufur, na'udzubillah, karena enggak tahu tentang kekufuran, enggak tahu. Akhirnya kufur tanpa sadar. Ya, walaupun di KTP atau bagi orang, semua orang menganggap dia muslim, tapi dia ternyata di sisi Allah Ta'ala menyebutnya kafir. Kita enggak tahu. Wa 'amilus shalihat, dan yang kedua beramal shalihat. Di sini wa 'amilu as-shalihat. Shalihat dengan jamak shalihat. Berarti ini menunjukkan jamak banyak. Ya. Amalan itu ya memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik sedikit yang penting terus. Itu lebih dicintai daripada banyak tapi terputus. Tapi yang terbaik adalah banyak dan terus dan berkualitas. Nah, itu yang lebih baik. Wa tawasau bil haqq, dan saling berwasiat dengan kebenaran. Ini dakwah. Wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran, mengingatkan orang-orang untuk sabar. Kita lanjutkan di sini. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum, illa hadhihi surata lakafathum." Seandainya ma anzalallahu hujjatan, Allah tidak menurunkan suatu hujjah, suatu bukti, ala khalqihi, pada makhluknya, illa hadhihi surah, kecuali surat ini, lakafathum, maka sudah cukup surat ini menjadi pemetaan global petunjuk dalam Al-Quran. Ya, seperti surat Al-Fatihah. Maksudnya apa di sini? Ya tentu kalimat Asy-Syafi'i rahimahullah, lakafathum, cukup buat manusia. Itu bukan berarti kita enggak butuh lagi ayat-ayat lain, bukan itu maksudnya. Maksudnya Imam Syafi'i di sini adalah bahwasanya surat ini dengan pendeknya itu mencakup segala hal berkaitan dengan kehidupan, tapi secara global saja. Karena hidup kita ini tugasnya untuk apa? Tugasnya untuk ibadah. Dan ketika kita tahu tugas hidup kita ini untuk ibadah, maka segala aspek kehidupan kita itu bisa dinafaskan dengan nafas ibadah. Dan kalau memang itu ibadah, kita memerlukan iman terlebih dahulu, yaitu ilmu. Dan ibadah itu adalah amal. Dan kita juga diperintahkan untuk menyebarkan ilmu kita tentang amalan tersebut, ibadah juga. Dan juga kita saling berwasiat tentang kesabaran. Qala al-Bukhari rahimahullah, Imam Al-Bukhari berkata dalam sahihnya, ini nama babnya, babul ilmi
qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum bicara dakwah ya maksudnya, dan amal, berbuat. Ya. Al-qaul dan al-amal, berbicara dan juga berbuat, itu adalah langkah setelah ilmu, harusnya begitu. Normalnya begitu. Maka siapapun yang terbalik, ya, dia bicara dulu belum punya ilmu, ya, maka dia akan menyesatkan orang. Dan kalau dia amal dulu sebelum ilmu, maka dia akan sesat. Kalau dia bicara juga, amal juga, tapi nggak punya ilmu, sesat dan menyesatkan. Ya, begitu. Jadi basic kita itu ilmu. Kalau misalnya kita adalah muslim, ya wajib untuk menjadikan way of life-nya, jalan hidupnya itu sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya dan juga salafus saleh. Maka ketahuilah, manhaj salaf itu mengawali segala sebelum ucapan amalan adalah ilmu dulu. Mengawali itu dulu. Ya. Makanya kalau misalnya ada kajian-kajian atau tabligh akbar tentang menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu, itu tidak akan pernah habis. Ya. Dan harus selalu ada tentang masalah targhib, yaitu motivasi untuk menuntut ilmu, harus selalu ada. Kedua, tentang tauhid, ya tentu harus selalu ada. Mengingatkan orang-orang akan keikhlasan, harus selalu ada itu. Dua hal itu. Kajian-kajian berkaitan dengan motivasi menuntut ilmu dan tauhid. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjamin diri kita sekarang semangat untuk ilmu, mungkin sebulan belum tentu kita nerusin. Bukan karena kita mati duluan, bukan, tapi karena memang futur, ada namanya futur. Futur itu adalah masa vakum dari sesuatu yang biasanya rutin dilakukan. Sebabnya bermacam-macam. Biasanya sebabnya dosa. Kalau misalnya antum ditanya, kenapa ya anak kok sekarang futur banget ya? Entah futur karena futur akan salat, futur akan menuntut ilmu, futur akan zikir, padahal saya sebelumnya itu rajin loh. Ya. Futur itu bisa ada beberapa sebab. Ya. Dan di antara sebabnya imam maksiat, imam tidak mengamalkan ilmu sehingga menjadi futur. Ya. Tetapi ada hikmah di balik futur. Ya, futur itu tadi apa? Masa vakum gitu, merasa kurang semangat lagi. Ada hikmah di balik futur. Kalau futur itu sementara, ya. Kalau futur itu sementara, hikmahnya adalah istirahat. Ya. Kemudian nanti starting lagi, gitu. Jadi ada hikmahnya juga futur itu, ada positif, ada negatifnya juga. Ya. Tapi kalau futurnya selamanya, nah ini yang masalah. Ya. Dan ketika kita futur, ya, itu enaknya kita bertamasya. Ya. Kalau orang-orang yang suka ngaji kitab, futur, datang ke tabligh akbar, datang ke kajian tematik, seger lagi, gitu kan? Itu. Jadi saling sinergis, ya, saling bersinergi. Baik, jadi ilmu qabla al-qawli wal amal. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Ini ada terusannya, apa terusannya, Pak? Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya, tapi di kitab ini enggak diteruskan, cuman sampai wastaghfir li dzambika. Fa'lam, artinya apa fa'lam? Maka ketahuilah, annahu, bahwasanya, la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan istaghfir. Dan apa arti istaghfir? Meminta ampunlah, li dzambika, akan dosa-dosamu. Nah, sekarang apa? Ini dalil untuk apa? Dalil untuk berilmu dulu sebelum
qaul dan amal. Maka di sini fabada'a bil ilmi qabla al qauli wal amal. Allah Ta'ala bada'a, memulai dengan apa? Dengan ilmu, qabla al qauli wal amal, sebelum berkata dan beramal. Sebelum berkata dan beramal. Apa petunjuknya? Kok bisa disambungkan ke situ? Al-ilm qabla al-qauli wal amal. Kenapa disambungkan? Perhatikan di sini. Dalam ayat surat Muhammad ayat 19 ini, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika, kita menemukan ada dua fi'il amr, kata perintah, kata kerja, ya. Yang pertama i'lam, yang kedua istaghfir. Ditemukan enggak? I'lam yang pertama, yang kedua istaghfir. I'lam artinya apa? Ketahuilah, perintah dari Allah. Ketahuilah, ya. Yang kedua istaghfir. Bilang istighfar, yaitu minta ampunlah pada Allah atas dosamu. Nah, di sini Allah Ta'ala memulai dengan i'lam, yaitu kamu cari ilmu, galilah ilmu, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah. Yang dimaksud pengetahuan di sini bukan sekadar tahu cara ngomong la ilaha illallah, tetapi kenalilah benar-benar, selamilah makna la ilaha illallah, ilmuilah itu, ya. Nah, setelah itu baru istaghfir. Karena kalau misalnya kita meminta ampun pada Allah tapi kita enggak kenal Allah, ya, kita enggak tahu siapa Allah dan kita enggak dekat dengan Allah, maka ya gimana mau dijawab istighfarnya? Jadi yang pertama i'lam, ketahuilah, istighfarlah kamu. Nah, istighfar itu kan perkataan kita astaghfirullah, ya kan? Nah, astaghfirullah itu menjamak dua hal, menjamak antara qaul dan juga amal. Kan kita bilang astaghfirullah, itu perkataan bukan perkataan, itu amalan bukan amalan. Nah, di sini makanya kata Syekh Muhammad, maka Allah Ta'ala di ayat ini memulai dengan ilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah qabla al-qauli wal amal, sebelum bicara, berucap dan beramal, yaitu wastaghfir li dzambika. Itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan halaman berikutnya, Bapak-bapak sekalian. Qala al-muallif rahimahullah, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihin. Kata Syekh, i'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah rahmatimu, annahu, bahwasanya, yajibu, wajib, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, wa muslimatin, dan muslimah. Ya. Apa yang wajib ya Syekh? Yang wajib adalah ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amal bihin. Yang wajib adalah dua, ta'allum dan amal, mempelajari dan mengamalkannya. Apa yang dipelajari? Ya, thalath hadhihi al-masail, tiga hal ini harus kita pelajari, wal 'amal bihin, dan harus kita amalkan ketiga-tiganya. Kita tafakkuri dan kita amalkan. Apa tiga amalan tersebut? Ada tiga di sini. Ya. Kita mungkin pada malam ini membahas yang pertama. Al-ula, hal yang pertama yang wajib untuk kita sanubarikan, kita patrikan di qalbu kita, dan kita amalkan konsekuensi dari ilmu tersebut. Yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Ya. Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala.
Bal arsala ilaina rasula. Bal arsala ilaina rasula. Oke, itu dulu. Artinya apa? Annallaha khalaqana, bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan kita. Ini sangat basic. Default fitrah manusia itu tahu bahwasanya dirinya diciptakan. Ya. Dalil akan terbuktinya kita ini diciptakan oleh Allah itu ada dalil dari ayat dan juga ada dalil dari akal. Dalil dari ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku, untuk bertauhid dalam beribadah. Ya. Juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu. Ya. Ada juga dalil akal, dalil rasional yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita melalui ayat 35 di surat At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka orang-orang yang tidak mempercayai akan pencipta, mereka diciptakan dari ketiadaan, atau mereka lah menciptakan diri sendiri? Jadi dalil akalnya ini kepada orang yang ateis, misalnya menciptakan, mengingkari pencipta, bilang ke orang ateis, sekarang kamu ya nggak percaya, memang nggak percaya akan adanya penciptamu. Baik. Sekarang kamu ini hidup, ya. Apakah kamu tidak ada yang menciptakan, atau kamu menciptakan dirimu sendiri? Ya. Yang pertama tadi pilihan apa? Kamu ada tanpa ada yang menciptakan, jadi tiba-tiba dreng gitu ada aja. Atau kamu ya menciptakan dirimu sendiri? Yang kedua nggak mungkin, saya nggak bisa menciptakan diri sendiri. Ya. Yang pertama, saya tiba-tiba ada gitu, tanpa ada penciptanya. Nah, makanya gimana tuh? Nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin dua-duanya. Makanya suatu ketika Abu Hanifah juga pernah berkata kepada seorang ateis. Ya. Atau begini saja. Ketika di padang pasir, ya, ada jejak kaki, jejak kaki, ya. Terus bilang ke orang ateis, itu ada jejak kaki, pasti nggak ada orangnya. Oh, pasti orang ateis itu orang bilang, nggak mungkin lah, pasti ada orang yang tadi lewat sini, gitu kan? Nggak mungkin dia tiba-tiba ada begitu sendiri. Kita jawab, nah itu kan ngakuin jejak kaki yang remeh saja, yang tidak hidup, ada sebabnya. Ada yang membuat dia seperti itu, ya apalagi kamu, ya kan? Gitu. Jadi sebenarnya ini fitrah, masalah fitrah. Annallaha khalaqana ini masalah fitrah yang tanpa dipelajari pun kita tahu. Semua mengakui. Tetapi kenapa Syekh Muhammad ini kok menyebutkan annallaha khalaqana termasuk hal yang harus kita pelajari dan kita amalkan? Apa rahasianya? Ya. Rahasianya adalah kalau kamu tahu, ya, Allah lah yang menciptakan kamu, ya berarti kan Allah yang memiliki kamu, Allah yang mengatur kamu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setelah Allah menciptakan kamu, kemudian dibiarkan begitu saja hidup tanpa ada rezeki, tanpa ada pengaturan? Kita akan bilang, oh enggak, itu fitrah. Kita hidup, yang kasih rezeki siapa? Oh enggak ada, Allah yang menciptakan kamu kan? Iya. Tapi yang kasih kita rezeki, makanan itu sebenarnya siapa yang menghendaki? Enggak ada, saya sendiri cari. Oh, enggak bisa gitu. Tetap fitrahnya kita mengakui Allah lah yang mengatur semua dari kita ini, gitu. Tadi Allah khalaqana wa razaqana. Allah Ta'ala yang
merizkikan kita. Nah, apakah kemudian kalau kita sudah tahu Allah yang menciptakan kita, merizkikan kita, ya, kemudian Allah Ta'ala biarkan begitu saja tanpa ada bimbingan, ada pengaturan? Tidak. Makanya kata Syekh Muhammad, walam yatrukna hamalah, dan tidak meninggalkan kita, ya, hamalah, sia-sia semaunya, enggak. Tidak semaunya kita udah terserah, enggak. Tetapi bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah Ta'ala mengutus kepada kita seorang rasul. Seorang rasul artinya seorang utusan. Jadi khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula. Jadi tadi ada pembahasan Allah menciptakan kita, ya, itu jelas Allah merezekikan kita, ya. Tapi sekarang masih di masalah rezeki. Coba kita explore masalah rezeki. Rezeki itu adalah ismun lima yasuquhu Allahu ilal hayawani fayakulah. Kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, rezeki adalah suatu hal yang Allah berikan kepada makhluk hidup kemudian dimakan, ya. Atau ada juga definisi lain, rezeki adalah ma yantafi'u bihi kullu murtaziq. Rezeki adalah apa yang dimanfaatkan oleh siapapun yang memanfaatkannya, ya. Apa yang dimanfaatkan oleh siapapun yang memanfaatkannya. Kalau yang definisi pertama tadi hanya berkaitan dengan makanan minuman. Kalau definisi yang kedua berkaitan dengan segala hal yang dimanfaatkan, ya. Sekarang nafas rezeki bukan rezeki, ya. Kalau untuk definisi kedua, rezeki penglihatan, pendengaran, ilmu yang kita dapat, ya. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in jilid pertama, al-fahm as-salim atau al-fahm as-sahih itu adalah rizqun azim. Pemahaman yang benar itu adalah rezeki yang besar. Iya, besar banget. Bisa jadi itu lebih besar daripada rezeki baju kita, celana kita, peci kita, ya. Karena berangkat dari pemahaman yang benar, ya, itu bisa surga nanti jadinya, ya. Seseorang ketika Allah Ta'ala berikan di qalbunya spirit, keinginan untuk mengikuti manhaj Nabi dan para sahabatnya, itu lebih mahal daripada uang, lebih mahal daripada uang. Dan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rezeki apa yang dimanfaatkan oleh pihak yang memanfaatkannya. Binatang pun dapat rezeki, ya, itu jadi untuk makhluk hidup aja, ya, untuk makhluk hidup. Dan rezeki terbagi menjadi dua. Ada yang rezeki khas, ada yang rezeki am. Rezeki khas itu adalah rezeki yang halal untuk orang-orang beriman saja. Itu rezeki yang khusus. Yang mana rezeki yang khusus ini memiliki konsekuensi yang besar, ya. Jadi rezeki yang khusus itu apa? Rezeki yang halal untuk orang beriman saja, ya. Ada juga rezeki yang kedua, yaitu rezeki am, rezeki yang umum. Kalau rezeki yang umum ini apapun yang dimanfaatkan, ya, oleh muslim atau kafir, halal atau haram,
Ya. Dimanfaatkan oleh muslim atau kafir, halal atau haram, terserah. Yang penting dimanfaatkan. Itu rizki yang bersifat umum. Tadi rizki yang bersifat khusus hanya untuk mukminin, orang beriman, dan sifatnya halal pastinya. Ya. Nah, konsekuensi dari rizki yang khusus halal dan juga untuk orang beriman itu ada. Rizki itu bermanfaat. Yang pasti rezeki tersebut, ya, ketika dimanfaatkan, ia akan menjadi penolong bagi pemanfaatnya untuk taat kepada Allah. Difahami baik-baik nih, Pak. Rezeki khusus yang halal itu berarti kan berkah, ya, berkah. Rezeki khusus yang halal yang dipakai atau dimanfaatkan oleh orang beriman itu akan memberikan konsekuensi dimanfaatkannya rezeki itu untuk ketaatan kepada Allah. Ya. Ketika seseorang, ya, misalnya kita, ya, anggap aja kita, seseorang dari kita, misal membeli sesuatu yang haram, ya, itu kan rezeki, ya, duit itu rezeki, uang. Tapi bukan untuk ketaatan. Ini berarti ada muskilah di kehalalan rezekinya dia. Ada masalah di kehalalan rezekinya dia. Ya, yang mungkin kita tidak sadar. Ketika kita mendapatkan uang itu ternyata dengan cara yang tidak halal. Ya. Jadi bisa. Keberkahan itu adalah ketika kita mendapatkan rezeki, kemudian kita menjadikan rezeki tersebut sebagai modal untuk taat berikutnya. Begitu. Ya. Jadi rezeki halal itu akan memberikan efek, ya, seperti itu, positif. Adapun rezeki yang umum nggak mesti, ya. Nggak mesti. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjanjikan rezeki pada setiap manusia dan semua makhluk hidup. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada satupun dari hewan yang hidup di atas muka bumi kecuali pasti Allah lah yang menanggung rizkinya. Jadi sebenarnya, ya, kita tahu Allah Ta'ala akan memberikan dunia kepada yang kafir atau yang muslim, yang mau atau yang enggak mau. Tapi Allah Ta'ala hanya akan memberikan akhirat kepada yang beriman saja. Sehingga kalau misalnya kita diberikan rizki yang lebih dibandingkan keumuman manusia, itu belum tentu sebagai pertanda selamatnya kita di akhirat. Ya, belum tentu. Ya. Karena kalau seseorang soleh atau tidaknya dilihat dari seberapa Allah memberikannya rezeki, ya nggak bisa. Betapa banyak orang kafir yang banyak rezekinya Allah kasih, tapi menambah kekufurannya akhirnya. Dan perbedaan manusia dengan binatang itu, ya, bukan di masalah makan atau minumnya, karena binatang pun makan dan minum sama kayak kita. Jadi perbedaannya kita dengan binatang dan perbedaan kita dengan orang kafir adalah rizki yang kita ambil itu halal dan memberikan efek ketaatan berikutnya. Ya. Kalau misalnya enggak begitu, enggak memberikan efek ketaatan berikutnya dari rizki yang kita pakai, itu imma kita mirip binatang, karena binatang kan enggak menjalankan ketaatan habis makan atau habis pakai apa gitu. Imma kita mirip orang kafir atau munafik atau fasik, karena kita tidak menggunakan rezeki tersebut untuk ketaatan. Dan orang kafir atau orang munafik atau orang fasik tidak mengamalkan itu. Ya, dapat mobil, ya, dipakai untuk maksiat.
Begitu juga dapat motor dipakai untuk maksiat dan seterusnya, ya. Baik, itu masalah rezeki. Walam yatrukna hamala, dan Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita sia-sia begitu saja aur-auran tanpa ada peraturan, ya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, di surat Al-Qiyamah ayat 36, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira mereka itu akan ditinggalkan gitu aja tanpa peraturan, ya. Atau di surat Al-Mu'minun ayat 115 Allah Ta'ala berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian itu abatha? Abatha itu main-main. Udah, yang penting diciptain, enggak ada tujuan. Wa annakum ilaina la turja'un. Kalian mengira kalian enggak bakal kembali ke kita? Ya, kan kita tahu. Kembali ke Allah pun itu bukan sekadar kembali, tetapi untuk dihisab dan diberikan jaza. Ya, dikumpulkan, dihisab, dihitung amalannya dan diganjari. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Udah, kembali doang gitu? Enggak. Kemudian setelah kembali diapain? Tsumma inna alaina hisabahum. Atas kamilah hisab, yaitu perhitungan untuk mereka, minta pertanggungjawaban. Jadi sebenarnya memang kata Allah Ta'ala, hayatud dunya la'ibu wa lahu. Kehidupan dunia itu la'ib dan lahu, main-main, ya, dolanan, main-main, dan lahu. Lahu itu lalai kalau diturutin dunianya. Tetapi kalau misalnya orientasi kita adalah akhirat, maka dunia ini kita anggap bukan permainan, tapi ladang yang akan kita ambil nanti hasilnya di akhirat insyaallah. Jembatan yang akan kita sampai di ujungnya pada nanti hari akhir insyaallah. Begitu orientasi seorang muslim, ya. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man 'asahu dakhalan nar. Barang siapa yang taat kepada Rasul, ya, masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul, masuk neraka. Ini kaidah. Ya. Maka kata Allah kan untuk taat kepada Rasul, atii'ullaha wa atii'ur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kemudian untuk hadis yang berkaitan dengan maksiat, masuk neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Atau dalam riwayat lain, "Kullu bani Adam yadkhulunal jannah." Setiap dari bani Adam atau umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang menolak. Kata para sahabat, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang menolak masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan kaidah, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga dia, dan barang siapa bermaksiat kepadaku maka dia menolak masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ana dan juga antum sebagai orang-orang yang bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Masalah Allah mengingat Allah Ta'ala sebagai pencipta kita, pemberi rezeki kita, dan kita juga diatur di hidup ini, itu penting, Pak. Ketika kita selalu terngiang dengan kalimat-kalimat ini, maka insya Allah ibadah dan muamalah kita itu bagus insya Allah. Dalam ranah ibadah misalnya, Allah pencipta kita, Allah merezekikan kita. Kita bisa ibadah kayak gini, diri dengan baju enak, peci, ada sound, ada semuanya. Itu kan Allah yang telah menciptakan semua ini dan telah merezekikan kita bisa seperti ini, alhamdulillah. Iya. Tetapi kita pun melakukan ibadah tidak semau kita. Tata caranya, melainkan arsala ilaina rasulah. Rasul diutus oleh Allah untuk menyebutkan gimana caranya kita ibadah. Ya.
Jadi alhamdulillah kalau misalnya kita ibadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, alhamdulillah. Itu termasuk ketaatan kepada Allah yang akan diwariskan nanti oleh Allah al-jannah. Itu dalam hal ibadah. Dalam hal muamalah. Muamalah di sini imma dimaknai interaksi sosial, ya. Bisa dimaknai perniagaan atau semacamnya. Itu muamalah. Ya, muamalah interaksi sosial pun Islam mengaturnya dengan adab, akhlak, dan melibatkan masalah akhlak itu dengan tauhid. Azan, Pak. Dipersilakan. Azan. Silakan. Kita teruskan insyaallah. Tadi ternyata dalam masalah muamalah, ya, akhlak, ya, terhadap sesama manusia atau terhadap hewan, itu pun beberapa kali Rasulullah SAW mengkalungkannya dengan masalah keimanan, ya, masalah tauhid. Ya, kita tahu Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Dan itu berkali-kali. Barang siapa yang
beriman kepada Allah dan hari akhir. Diawali dengan persyaratan keimanan Allah dan hari akhir. Falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Ini masalah akhlak lisan, dilibatkan atau didasari dengan keimanan. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Jar di sini baik tetangga ataupun teman ya. Jar ini enggak mesti tetangga sampai rumah, ya teman kerja gitu kan. Maka ini Rasulullah SAW melibatkan keimanan, dasar keimanan. Kemudian apa lagi? Dan hal-hal lainnya ya, dalam urusan muamalah, akhlak. Tapi ada juga dalam urusan apa? Dalam urusan perniagaan. Nah, ini mungkin di antara bapak-bapak atau ikhwan sekalian ada yang berdagang ya. Di antara hal-hal ya, prinsipil yang harus ditegakkan di hati kita masing-masing sebagai pedagang ya. Kita yang mengawali ini kan memang niatan untuk mencari nafkah, kewajiban dari Allah dan Rasulnya. Kemudian harus benar-benar kita ingat selalu bahwasanya segala harta kita itu milik Allah. Ya. Kan kalau biasanya kita sebagai pedagang udah dapat ribah untung banyak misalnya, modal udah balik kemudian sampai 200% untungnya misalnya, masya Allah. Itu nggak kepikiran bahwa ternyata harta ini sebenarnya titipan dari Allah. Ya. Jangankan harta, kita paham gak makna innalillah? Sesungguhnya kita milik Allah. Jangankan harta yang sebenarnya di luar dari diri kita ya. Kita sendiri ini milik Allah. Apa yang kita punya sebenarnya ya kan? Jadi pedagang harus punya pikiran kayak gitu, sehingga dia tidak menjadi orang yang nanti ketika sudah besar omsetnya lupa ya, bahwasanya ini harta yang banyak ini sebenarnya bukan punya saya, walaupun secara duniawi ya, anggapan manusia ini punya saya, tetapi pada hakikatnya ini punya Allah yang saya dititipkan untuk memanage. Ya. Nah, di sini itu harus prinsip itu harus ditegakkan. Berkaitan dengan akidah bukan sangat. Ketika kita mengatakan ini punyanya Allah, berarti ini tauhid rububiyah. Allah Khaliq, Malik, pemilik ini semua. Tauhid rububiyah. Baik. Kemudian ketika kita tahu kalau misal kita dagang senyum gitu pada customer gitu. Senyum. Kemudian kita sabar nawarin ini nawarin itu. Itu akhlak bukan akhlak. Ya. Tetapi jangan semata-mata kita berakhlak karena kita ingin meraih simpati customer, karena itu dunia saja. Kita berakhlak baik ketika di toko saja, supaya apa? Dibeli barangnya. Ini urusan servis. Akhlak seperti ini orang barat banyak yang bagus. Ya, orang maaf nyebutin nama juga etnis Cina juga banyak yang bagus. Ya. Sebagian orang Indonesia ada yang bagus, gitu kan? Tetapi berakhlak karena ada maunya. Ya. Nah, sementara orang muslim yang berniaga, dia berakhlak di perniagaannya itu bukan porsi utamanya atau tujuan utamanya untuk mencari peruntungan, tapi tujuan utamanya ini adalah kesantunan yang memang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga apa? Sehingga dia tidak hanya berakhlak ketika dagang tok. Dia tidak berakhlak ketika yang datang itu memang customer yang biasa membeli partai besar. Tapi dia berakhlak bukan hanya kepada customer saja, kepada semua orang, bahkan semua makhluk. Nah, itu ketika kita apa? Sadar Allah pencipta kita, Allah yang menjamin rezeki kita, dan Allah yang mengutus kita, pada kita Rasul, untuk memperdengarkan kepada kita peraturan-peraturan dalam hidup. Ya, jadi harus seperti itu. Baik berdagang atau menjadi pegawai, keramahan itu bukan sekadar
untuk mencari muka customer atau bos atau siapapun. Walaupun itu ya dunia ya, perlu juga kadang-kadang, ya kan? Tetapi kita mengingat bahwasanya inilah memang settingan Islam, peraturan Islam seperti ini. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita irsyad, taufik dalam amalan-amalan kita, dan semoga poin ini selalu kita ingat dalam ibadah dan muamalah kita, yang kemudian insyaallah menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang menjadikan kita orang yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita cukupkan insyaallah sampai sini, karena nggak bisa habis isya, tidak bisa ya. Jadi kita cukupkan sampai sini ya. Kira-kira udah mau inikan komat bentar lagi. Jazakumullah khair atas kedatangannya. Pekan depan gimana? Kayak pekan depan pekan kelima apa ya? Hah? Itu gimana? Anak kan pekan ke-1. Pekan kelima ada lanjutan atau gimana? Kelas mikro. Atau nanti didiskusikan lagi? Kita diskusi lagi nanti ya. So kita umumkan lagi ya, insyaallah taala. Jazakumullah khair atas kedatangan partisipasi antum semua. Semoga Allah berikan taufik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.